Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala ta'ala bi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadiyu Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, kami selaku khatib Jumat pada siang hari ini mengajak pada semua jemaah sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang seiman, untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai pagi tadi setelah kita tidur semalaman dibangunkan Allah, sampai dengan kita disampaikan Allah di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sekaligus memenuhi kebutuhan hidup kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjemaah serta rangkaian-rangkaian ibadah di dalamnya. Kaum muslimin sidang rahimakumullah, salawat dan teriring salam kita harapkan untuk senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teriring keselamatan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut beliau, termasuk kita yang hadir di Masjid Taqwa saat ini yang selalu istiqomah di ajaran beliau sampai akhir ajal kita, sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Kalau ini sidang umat rahimakumullah, selain daripada itu, kami selaku khatib mengajak kepada semua jemaah yang sekalian untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebenar-benarnya takwa. Dalam artian kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan, diwajibkan oleh Allah kepada kita dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi serta meninggalkan, tidak mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'an Karim maupun melalui sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 28 Rajab tahun 1445 Hijriah bersamaan dengan tanggal 9 Februari tahun 2024 Miladiah. Insyaallah kita selaku rakyat Indonesia, tinggal beberapa hari, mungkin kurang dari 6 hari lagi, kita akan mengadakan pesta demokrasi, yaitu mengadakan pemilihan umum, baik itu legislatif maupun eksekutif. Saudara kaum muslimin, pemilihan pemimpin merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan bagi kita umat Islam, hukumnya wajib memilih pemimpin tersebut. Yang memiliki hak suara, sejauhnya kita memiliki hak suara itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin kita tersebut. Untuk itu kami coba memberikan judul khotbah kepada siang hari ini, ada 3 akhlak pemilih yang baik menurut konsep Islam. 3 hal akhlak yang baik menurut konsep Islam dalam menentukan dan menggunakan hak pilih kita masing-masing. Kaum muslimin terima Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kita tadi menyampaikan materi khutbah seperti kami sampaikan tadi, itulah menurut konsep Islam. Hal ini penting untuk disampaikan agar kita semua bisa menjadi seorang yang bijak dan tepat dalam memilih pemimpin kita yang akan menjadi sosok penentu
kebijaksanaan di bangsa dan negara kita. Dalam hal ini Islam memberikan rambu-rambu dan etika dalam memilih calon pemimpin kita. Pasalnya, seseorang pemimpin memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan umat dan warga masyarakat. Pemimpin yang baik dan berintegritas akan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan membawa kemaslahatan umat manusia, khususnya umat Islam. Berdasarkan Al-Quranul Karim, setidaknya ada 3 akhlak dalam Islam untuk memilih pemimpin. Hal ini dimaksudkan untuk mendidik masyarakat dalam menentukan calon pemimpin kita ke depannya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Menjadi pemilih cerdas. Pemilih cerdas adalah pemilih yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang calon yang akan dipilihnya. Jadi namanya saja pemilihan, berarti memilih yang terbaik dari yang baik. Pemilih cerdas tidak akan memilih calon hanya berdasarkan emosi atau ajaan orang lain. Terlebih ingin memilih karena materi atau politik uang atau money politis. Seorang pemilih yang cerdas akan memilih calon berdasarkan pertimbangan yang rasional, bukan irasional, dan berdasarkan program kerja serta visi misi calon yang tersedia. Dalam Islam, seorang muslim seyogyanya menjadi seorang yang cerdas dan jujur. Pemilih yang cerdas akan menyadari betapa pentingnya memilih pemimpin yang terbaik. Pasalnya, bila salah dalam menentukan pilihan, maka pejabat yang kita pilih akan mudah menyalahgunakan wewenang jabatannya kelak. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 198 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Yang alih bahasanya ke bahasa kita kurang lebih, jika kamu menyeru mereka, maksudnya berhala itu, untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya. Kamu mengira mereka memperhatikan kamu, padahal mereka tidak melihat dan tidak memperhatikan kamu. Menurut para ulama tafsir, ada 3 kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk pandangan mata manusia. Yang pertama, nazar, yakni melihat bentuk dan gambaran sesuatu. Kemudian yang kedua, berdasarkan basar, yakni penglihatan dengan mengetahui seluk-beluk serta perincian yang bersifat indrawi dari apa yang dilihatnya. Dan yang ketiga adalah ro'a, yakni melihat disertai dengan mengetahui secara mendalam atas hakiki sesuatu. Mungkin kemungkinan hal-hal ini, misalnya ada seseorang yang calonnya baik itu legislatif maupun eksekutif yang di sekitar atau kita ketahui betul bagaimana sifat-sifat beliau sehari-hari. Ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada manusia untuk menjadi orang yang cerdas. Kecerdasan ini dapat diperoleh dengan cara menggunakan akal pikiran kita dengan sebaik-baiknya, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan belajar dari para ahli-ahlinya. Demikian juga dalam Al-Quran surat Yusuf ayat yang ke-54, di mana Allah berfirman agar manusia menjadi orang yang jujur dan cerdas. Pasalnya kejujuran dan kecerdasan adalah modal dasar manusia untuk hidup di dunia. Jika 2 hal tersebut dipegang, niscaya manusia tersebut akan selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana firman-Nya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullal malikul tu'ti bihi mulka man tasbi nafsi falamma kalama lahu kulla innaka liyawma yadaina malikun amin. Artinya, raja berkata, bawalah dia, maksudnya Nabi Yusuf tersebut, kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat denganku. Ketika dia atau raja telah berbicara kepadanya, dia atau raja berkata, sesungguhnya mulai hari ini engkau menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan jangan kami percaya kepada kamu. Menurut Profesor Quraish Shihab yang sering kita dengar di televisi, ayat ini mendahulukan kita atau hafiz atau pemelihara daripada kata atau alim atau aman, mengetahui. Ini karena pemeliharaan amanat lebih penting daripada pengetahuan. Pemeliharaan amanat lebih penting daripada pengetahuan.
Seseorang yang memelihara amanah dan tidak berpengetahuan akan terdorong untuk meraih pengetahuan yang belum dimilikinya. Sebaliknya, seseorang yang berpengetahuan tetapi tidak memiliki amanah, bisa jadi ia menggunakan pengetahuannya tersebut untuk menyiasati amanah tersebut. Para jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, menghargai pilihan orang lain. Ini yang penting kita tanamkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang yang dengan latar belakang dan pilihan yang berbeda-beda. Termasuk dalam kategori pemilihan umum, tak tertutup kemungkinan antara istri, suami istri saja berbeda. Begitu juga dengan anak atau orang tuanya berbeda pilihan. Antar tetangga juga mungkin terjadi berbeda pilihan, atau dan yang lain-lainnya. Hal ini sebetulnya wajar sekali, karena setiap orang memiliki hak untuk memilih apa yang mereka yakini dan inginkan. Perbedaan pilihan itu wajar, terlebih calon yang akan dipilihnya beragam. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk menghargai pilihan orang lain tersebut, meskipun berbeda dengan pilihan kita, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau sya'allahu yaj'al lakum ummatu wahidah walakin yadillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa tus'aluna amma kuntum ta'malun. Artinya, seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia akan menjadikan kamu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk tersebut. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat semasa kamu hidup di dunia ini, termasuk masalah pemilihan tadi. Sejatinya dengan perbedaan, manusia dapat saling belajar dan bertukar pikiran. Dengan perbedaan, manusia dapat saling melengkapi dan saling menguatkan. Dengan perbedaan, manusia dapat menciptakan hal-hal baru dan bermanfaat bagi umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus menyikapi perbedaan dengan bijaksana dan bijak. Kita harus saling menghormati, saling menghargai perbedaan tersebut. Kita harus saling berlomba-lomba dalam hal kebajikan, bukan dalam hal permusuhan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, menjadi pemilih yang adil dan bersih. Secara sederhana, pemilih yang adil adalah pemilih yang memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan. Seorang pemilih yang adil juga tidak melakukan kecurangan dalam pemilihan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mari kita gunakan rasional kita. Jangan dalam hal musim pemilihan umum ini kita gunakan istilah NPWP sekarang ini Pak. Jadi kalau biasa-biasa NPWP itu sering kita sebut nomor pokok wajib pajak. NPWP zaman pemilih kadang-kadang berubah singkatannya. Nomor biro, wani biro. Jauhkan dengan diri kita masing-masing yang masalah NPWP ini. Lebih lanjut, pemilih yang adil itu memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil, dengan memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya dan tanpa melakukan kecurangan. Pemilih yang adil dapat membantu memilih pemimpin yang terbaik di dalam bangsa dan negara kita. Apalagi kalau kita mengetahui persis bagaimana seluk-beluk dan tingkah laku seseorang calon tersebut dengan yang sangat kita kenal. Kaum muslimin sedang Jumat rahimahullah, sebagaimana surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lis-syuhada bil qisti wa la yajrimannakum sanun qaumin ala ta'dilu ihdu wa aqrabu littaqwa wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang alih bahasanya ke bahasa kita kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ulama tafsir mendefinisikan adil dengan penempatan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Ini mengantarkan kita kepada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Di sisi lain ada juga ulama yang menjelaskan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Kemudian sebagai penghujung khutbah ini, itulah etika dan rambu-rambu Islam dalam memilih calon pemimpin kita, baik yang duduk di legislatif maupun di eksekutif kelak. Islam menekankan kita untuk menjadi pemilih yang baik. Pemilih yang terbaik adalah pemilih yang memiliki kesadaran politik yang tinggi. Jangan menggunakan kepentingan sesaat, tapi biar kita berpikir secara rasional, mementingkan jangka panjang untuk kita dan keturunan kita yang akan datang. Kemudian secara cermat dan bertanggung jawab serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi yang kita lakukan saat ini. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, di penutup khutbah ini marilah kami mengajak sekali lagi, marilah kita dengan pikiran yang jernih, dengan niat beribadah kepada Allah, mari kita gunakan hak pilih kita tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang dengan diiringi doa kita masing-masing. Siapapun yang kita pilih, insya Allah membawa kemaslahatan bagi umat Islam pada khususnya dan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan, dan berguna bagi selanjutnya dari generasi ke generasi kita yang akan datang. Mudah-mudahan dengan nilai dan niat yang baik disertai dengan doa kepada yang kita pilih, mudah-mudahan negara kita ke depan benar-benar menjadi negara yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur dan mendapatkan pemimpin yang membela Islam sebenar-benarnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa ana minal bihai wal zikrin wa taqabbal minna was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi amarna bil ijab wal ihsan bi hablil ilmatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ilal maghfirah bi rabbil alamin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa asbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Allahumma asli jami'al khulatabil muslimin wa ansurillahi wal muslimin wa lil kalimati ila yaumiddin wa li kalimati yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibur qadiyal hajat. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna du'ana wa niyatana wa hajatana wa maqsudan innaka antas samiul alim wa tub lana innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ya Mujib, Engkau pengabul doa ya Allah. Mohon ya Allah kabulkanlah doa kami ya Allah. Kiranya bangsa dan negara kami sebentar lagi akan mengadakan pemilihan umum ya Allah, baik memilih anggota legislatif maupun kepresidenan ya Allah. Mohon kiranya Allah berikanlah kami wakil kami yang benar-benar mengayomi kami ya Allah, yang memberikan manfaat kepada kami ya Allah, dan berikan pemimpin kami yang benar-benar juga dapat membawa kami ke yang lebih baik ya Allah. Ya Allah Tuhan kami,
Mohon kiranya lindungilah bangsa negara kami dari ancaman-ancaman yang menyengsarakan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa ad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.